Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadah wal istifada wal hath ala tamassuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tigha'a mardatihi wa thawabihi wa qurbihi. Baik, kita masih berlanjut di dalam bab menjaga anggota badan dari perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan langkah bagi mereka yang ingin mencapai kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tahap pertama ini menjaga anggota badan dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan memfungsikannya untuk hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lalu disebutkan, faharakatuka wa sakanatuka bi'a'dha'ika ni'matun min ni'amillahi ta'ala 'alaika. Sesungguhnya ketika kamu bergerak atau ketika kamu diam menggunakan salah satu anggota badanmu, maka pada saat itu, pada dua kondisi itu, dan manusia itu tidak akan mengalami kondisi selain dari dua kondisi itu. Kalau nggak bergerak, dia diam. Manusia di dua kondisi itu, setiap manusia berada di dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat dia diam atau pada saat dia bergerak, maka dia menggunakan banyak alat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya secara cuma-cuma, secara gratis, tanpa perlu dia membayar. Dari mulai internal yang ada di dalam dirinya, anggota badannya, sampai organ-organ tubuhnya. Begitu juga faktor eksternal yang ada, dari bumi yang dipijak, kemudian oksigen yang dihirup, kemudian faktor sahabat, faktor anak, faktor pasangan hidup, orang tua, dan begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah, jika kamu mencoba menghitung-hitung kenikmatan yang telah dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam diri kalian, la tuhsuha, maka kalian akan gagal. Karena begitu besar kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenung, sesungguhnya tidak ada orang miskin di dunia ini. Semua orang kaya. Karena setiap orang dilimpahi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang miskin, semua kaya. Dari mulai anggota badan saja, orang itu sudah kaya raya dengan anggota badannya. Jadi jangan pernah mengatakan, oh kalau si fulan itu baru dapat nikmat, kalau saya nggak dapat nikmat apa-apa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia berada di tengah-tengah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita belum bicara kenikmatan rohani, baru berbicara kenikmatan fisik. Sebab itu, fala tuharrik syai'an minha, jangan kau gerakkan satu pun dari kenikmatan itu fi maksiatillah azza wa jalla aslan, mutlak. Bagaimana mungkin kamu menggunakan pemberian dari zat yang maha pemurah itu, pemberian itu kamu fungsikan untuk bermaksiat kepada yang memberi. Ini betul-betul orang yang sangat bejat sekali. Orang yang tidak tahu diri. Sudah dibantu, hidupnya ditopang, diperhatikan, makannya, minumnya, tidurnya, badannya, kesehatannya, diperhatikan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bahkan kalau Allah meninggalkan dia sekejap, hancur dia. Jadi Allah selalu memperhatikan kehidupan orang ini, tapi dibalas perhatian Allah Subhanahu wa taala itu dengan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'milha fi ta'atillah ta'ala. Maka gunakanlah segalanya itu, kenikmatan tadi, ista'milha, fungsikanlah fi ta'atillah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'alam, ketahuilah, annaka in qassarta fa ilaika yarji'u wabaluhu.
camkan, wa'lam, camkan, ketahui, sesungguhnya engkau in ghassarta, jika kamu melalaikan, maksudnya melalaikan perintah tadi, yaitu tidak memperhatikan kenikmatan tadi, sehingga kamu fungsikan untuk hal-hal seenaknya saja. Kalau kamu lalai terhadap hal ini, gak punya target hidupnya, sudah kenikmatan itu difungsikan itu sekenanya. Kadang maksiat, kadang taat, kadang gak ada target, gak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya orang yang lalai. Kalau orang yang ingat, minim ketika dia mau memfungsikan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, yang bukan maksiat ini, yang tidak bermanfaat, dia ada rasa takut di dalam dirinya. Saya memfungsikan mata saya untuk sesuatu yang gak baik, minim ada rasa takut, jadinya minim. Kalau sudah gak ada rasa takut, ini betul-betul parah. Sudah dia gunakan matanya untuk hal-hal yang gak baik. Tangannya juga gitu, perutnya gitu, kemaluannya, telinganya, mulutnya, kakinya. Itu namanya orang yang lalai. Dan jika kamu lalai, kata Imam Ghazali, ghassarta itu dari kata ghasura, yaitu kurang. Maksudnya ghassarta, kamu kurang dalam memenuhi hak-hak kenikmatan tadi, yaitu lalai tadi ya. Bagaimana kalau saya lalai? Bagaimana kalau kamu lalai? Fa ilaika yarji'u wabaluhu, maka wabal itu kebinasaan, kehancuran. Fa ilaika, maka kepadamu kebinasaan itu akan kembali, akan datang kepadamu. Allah nggak ngapa-ngapa, nggak rugi Allah ini. Jadi jangan pernah merasa Allah ini rugi kalau saya tidak sholat. Sama sekali tidak rugi. Jangan pernah merasa Allah itu rugi jika saya tidak menggunakan mata saya untuk membaca Al-Quran. Sama sekali Allah tidak perlu dengan bacaan Al-Quran kita. Allah tidak perlu dengan tasbih kita. Allah tidak perlu dengan sholawat-sholawat kita. Allah tidak perlu dengan ibadah kita. Tidak perlu. Kalau kita tinggalkan, jangan merasa Allah ini rugi karena kita meninggalkan ibadah ini. Sama sekali Allah tidak rugi. Bahkan Allah tidak perlu dengan ibadahnya Muhammad SAW. Tidak perlu Allah SWT. Makanya di dalam ayat suci Al-Quran, berapa kali penekanan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan manfaatnya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini manfaatnya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya di surat Al-Insyirah misalnya, di surat Asy-Syarh, alam nashrah laka. Laka, ada kata-kata laka di situ kan. Bukankah kami Allah telah melapangkan dadamu laka untuk manfaatnya kembali kepadamu, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bedanya Allah dengan makhluk. Kalau kita menciptakan sesuatu, kita perlu bantuan dari ciptaan kita. Kita menciptakan sesuatu untuk menolong kehidupan kita kan. Menciptakan HP, kita jadi perlu dengan HP itu. Sekarang ada orang meninggalkan HP sebentar saja sudah stres ya, tidak ada HP. Kita menciptakan komputer, kita perlu dengan komputer. Kita ciptakan kalkulator, kita perlu dengan kalkulator itu. Kita jadi butuh dengan ciptaan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak perlu dengan ciptaannya. Dia menciptakan ciptaannya karena ingin memberi kenikmatan pada ciptaan itu, dan dia sama sekali tidak perlu dengan ciptaannya. Nah, wa in syammarta,
Tapi jika engkau bersungguh-sungguh memanfaatkan itu untuk kebaikan, syammara yusammiru, itu bersungguh-sungguh dalam perbaikan, meningkatkan kualitas. Fa ilaika ta'udu thamaratuhu, maka hasilnya, manfaatnya juga akan kembali kepada kamu. Jadi bahasa kasarnya terserah. Terserah, sama seperti ucapan kita misalnya kepada anak kita yang besok ujian misalnya. Ada anak kita besoknya ujian, terus kita belajar. Waktu anak kita paksa untuk belajar, dia bilang, wah, kenapa sih saya kok harus dipaksa belajar? Kita bilang ke mereka, ke anak kita itu, saya nggak dapat apa-apa dari belajar kamu, terserah kamu. Kamu belajar yang dapat manfaat kamu nggak belajar yang rugi juga kamu. Kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat apa-apa. Walaupun kalau orang tua masih tetap dapat. Kalau anaknya pintar, dapat nama harum dari anaknya. Kalau anaknya berbuat buruk, ya dapat kena juga lah percikan keburukan, imbasnya dari anak itu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala betul-betul murni, enggak perlu. Fa ilaika ta'udu thamaratuhu, manfaatnya juga akan kembali ke kamu. Allah Subhanahu wa taala itu memaksa kita untuk sholat, memaksa kita untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmat kepada diri kita, menginginkan kita semua ini mencicipi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi anehnya ada orang dipaksa bahagia, dia marah, nggak mau dia. Jadi dia rela tidak mendapat kebahagiaan itu. Dia rela meninggalkan kebahagiaan itu. Dia orang yang tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, secara tidak langsung dia rela menyodorkan dirinya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, seluruh umat manusia pasti akan masuk surga, kata Rasulullah SAW, illa man aba, kecuali yang enggan. Ada orang yang enggan masuk surga. Semuanya manusia seharusnya, kata Rasulullah, pasti masuk surga, kecuali illa man aba. Kata sahabat heran, wah, siapa mereka ya Rasulullah? Waman alladhi ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu, kata Rasulullah SAW. Waman ata'ani dakhala al-jannah waman asani faqad aba, kata Rasulullah, siapa yang taat kepadaku dia masuk ke surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang taat kepada Rasul maka dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bermaksiat kepada Rasul maka dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah SAW, orang yang bermaksiat itu sama dengan orang yang enggan masuk surga. Dia enggak mau masuk surga, malas. Sama seperti orang, kamu kalau kamu kerja dapat gaji 100 juta, akhir bulan dapat gaji 100 juta, malas dia, nggak mau kerja dia. Berarti secara tidak langsung dia menolak tawaran 100 juta tadi. Dia enggan dengan tawaran 100 juta tadi. Jadi dia rela nanti di akhir bulan nggak punya keuntungan apa-apa. Sama seperti itu. Allah Subhanahu wa taala menyodorkan kepada hambanya, lakukan ini, kerja kamu. Ini masanya kerja di dunia ini. Apa kerjanya Allah? Salat, zikir, berbuat baik kepada seluruh hambaku, kerja. Itu kerja kita di dunia. Kita ini kerja di dunia. Apa kerjaannya hamba Allah? Salat jangan ditinggalkan, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, tasbih, baca Al-Quran,
jauhi maksiat, itu kerjaan kita. Dan berbuat baik kepada seluruh makhluk Allah. Kerja itu. Kenapa dikatakan kerja? Karena kita bersusah payah. Orang yang kerja itu harus susah payah kan? Kita bersusah payah. Bangun subuh, kan enak tidur. Bangun tahajud, enaknya tidur, enaknya. Jadi kita bersusah payah, kita kerja. Dan kalau kita sudah niat kerja, berarti itu bukan sambilan. Sesuatu yang kita jadikan sambilan, itu kemungkinan berhasilnya kecil. Yang akan berhasil, manfaatnya kita raih, itu yang kita jadikan tugas pokok kita. Jadi tugas pokok kita ini apa? Tugas pokok kita menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Selesai. Itu tugas pokok kita. Jadikan itu tugas saya, kerjaan saya di dunia ini, menjalankan perintah Allah, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas pokok saya. Sebab Allah mengatakan di dalam ayat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Selain ini sambilan. Selain ini sambilan. Cari rezeki sambilan. Itu sambilan. Kan buat melangsungkan hidup aja di dunia. Padahal dunia ini kita nggak mau tinggal selamanya. Berarti itu yang sambilan. Yang pokok yang buat akhirat. Yang manfaatnya hanya buat dunia itu sambilan. Yang manfaatnya buat akhirat itu tugas pokok. Cari rezeki buat makan saya itu sambilan. Cari rezeki untuk menyantuni orang-orang fakir miskin itu tugas pokok. Itu jadi tugas pokok. Tapi kalau untuk perut saya itu sambilan. Kalau untuk menyantuni orang itu untuk akhirat, berarti itu tugas pokok. Itu tugas pokok. Baca Al-Quran itu tugas pokok. Baca komik itu sambilan. Melihat pemandangan alam ini dengan tafakur itu tugas pokok. Berangkat hiburan saja, ketawa itu sambilan. Ketawa sambilan. Yang tidak ada, yang manfaatnya bukan untuk akhirat itu sambilan. Ya bolehlah sekali-sekali sambilan itu. Tapi yang tugas pokok ini jangan sekali-sekali. Sebab ini manfaatnya untuk akhirat. Tapi kalau kita terbalik, ya manfaatnya juga akan terbalik. Kalau kita jadikan yang sambilan itu jadi tugas pokok, maka manfaat yang kita dapat ya hanya di negeri ini aja. Yang seharusnya jadi sambilan kita jadikan tugas pokok, ya sudah kita akan mendapatkan kesenangan di negeri ini. Nah, banyak orang yang dikejar ini kesenangan dunia. Jadi dia menjadikan keinginan untuk mencapai kesenangan di dunia ini menjadi tugas pokok sehari-harinya. Tapi dia meninggalkan segala sesuatu yang harusnya jadi tugas pokok dia, jadi sambilan. Jadi sambilan. Kalau seperti ini, hidupnya nanti jadi terbalik. Jadi terbalik. Nah, setan itu kadang-kadang asyaitanu ya'idukumul faqra, kata Allah Subhanahu wa taala, setan ini menjanjikan kemiskinan, membisikkan kemiskinan, terus hati-hati jadi miskin, hati-hati jadi miskin. Nanti kalau miskin kamu nggak punya apa-apa, kamu miskin nggak punya apa-apa. Akhirnya kita otaknya yang dipikir takut miskin. Takut miskin kita kerja terus dari pagi sampai malam ya untuk ini. Maksudnya setan apa? Dibisikkan kemiskinan supaya kita kerja hanya untuk ini, dunia aja. Lupa nanti akhirat adalah waktu yang abadi. Nah, berapa banyak manusia sekarang takut miskin di dunia tapi tidak takut miskin di akhirat. Banyak manusia yang sekarang bisa stres ketika harta dunianya berkurang, tapi tidak stres, tidak bingung maksud saya. Bingungnya luar biasa ketika penghasilan dunianya kurang,
tapi dia tidak bingung ketika penghasilan akhiratnya kurang. Dia bisa bingung ketinggalan satu manfaat dunia, tapi dia tidak bingung ketinggalan sholat subuh. Dia tidak bingung ketinggalan sholat subuh berhari-hari, tenang, satu rumah tenang. Ketinggalan baca Al-Quran 2 hari, 3 hari, tenang, gak ada apa-apa, karena dia menjadikan semua itu sampingan. Karena dia menjadikan dunianya ini yang tugas pokok, ya dia gilanya kalau kehilangan dunia itu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuka hati kita untuk mencintai akhirat dan mencabut dari lubuk hati kita sampai ke akar-akarnya kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghaniyun 'anka wa an 'amalika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu, maha kaya. Ghani itu maha kaya. Maha kaya itu artinya tidak perlu. Allah itu maha kaya dari kamu, artinya tidak perlu dengan diri kamu. Wa an 'amalika, dan terhadap amal kamu, enggak perlu. Makanya di dalam sebuah diskusi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, jika seluruh makhlukku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, manusianya, jinnya, semuanya enggak ada yang maksiat, semuanya taat kepadaku, maka segalanya itu tidak menambah kerajaanku walaupun setitik pun. Enggak ada apa-apanya buat Allah Subhanahu wa taala. Dan jika semua makhlukku ini, jinnya, manusianya, sejak Adam sampai kiamat yang diciptakan oleh Allah, enggak ada yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semuanya kafir, tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala setitik pun. Sama sekali enggak ada pengaruhnya. Enggak ngaruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu itu kita. Kalau seluruhnya dari Adam sampai hari kiamat itu enggak ngaruh kepada Allah Subhanahu wa taala, nah bagaimana dengan kita yang satu ini? Kata Allah, seluruhnya aja enggak ada pengaruhnya. Apalagi kita. Terus apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita merasa seakan-akan Allah ini perlu dengan ibadah kita. Buka di dalam hati kita bahwa kita ini perlu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perlu Allah Subhanahu wa taala, letakkan di dalam hati kita ini, enggak ada yang bisa nolong kita. Tidak ada yang bisa nolong kita. Bapak kita tidak bisa nolong kita, ibu kita tidak bisa nolong kita, saudara, anak, sahabat, tidak ada yang bisa nolong kita. Yang bisa nolong kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada putrinya Fatimah Zahra, "I'mali ya Fatimah." Beramal kamu wahai Fatimah. Aku enggak bisa berbuat apa-apa nanti untuk kamu di hadapan Allah SWT. La ughni anki, kata Rasulullah. Aku enggak punya kekuatan apa-apa. Beramal kamu, jangan bersandar kepada diriku. Aku sama kamu sama, kata Rasulullah SAW. Tidak punya apa-apa. Nanti di hadapan Allah SWT tetap segala keputusan ada di tangan Allah SWT. Maka cari perhatian Allah dari sekarang. Berusahalah kamu supaya perhatian Allah ini tertuju kepada diri kamu. Kalau mau berusaha supaya Allah memperhatikan kita, ya berarti kita harus sungguh-sungguh cari apa yang menjadikan Allah memperhatikan kita. So kalau Allah sudah memperhatikan hambanya, ini tanda-tanda kebahagiaan dalam diri hamba tadi. Pasti hidupnya akan bahagia. Nah kita harus cari apa yang menjadikan Allah ini memperhatikan kita. Kalau perhatian manusia tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Jangan berusaha karena cari perhatian manusia. Tidak bermanfaat di dunia ini, tidak bermanfaat. Apalagi nanti di akhirat. Dikubur, kalau dikubur, ketika kita sekarat, perhatian manusia ini sudah hilang. Sudah tidak ada manfaatnya. Di dunia tidak ada manfaatnya. Apalagi ketika kita sekarat. Ada pasangan kita yang sangat mencintai kita,
anak-anak kita yang sangat mencintai kita, yang kita juga memperhatikan kehidupan anak kita itu, yang kita cintai juga. Nanti kalau kita sekarat, sudah nafsi sendiri, urusannya sendiri-sendiri. Urusannya sendiri-sendiri. Kita ngurusi diri kita sendiri, anak kita juga nggak bisa berbuat apa-apa. Sudah kita sendiri, maju sendiri. Dikubur juga sendiri. Di dalam yang lahat itu kita sendiri. Jangan masuk kubur, nunggu di kuburan aja nggak betah lama-lama anak kita. Begitu kita dikubur, sudah lain, sudah putus hubungan itu. Begitu kita masuk ke dalam kubur, nggak ada anak kita yang mau nunggu setengah jam sampai maghrib aja, nggak ada. Begitu dikubur, orang pulang, dia pulang. Dia sampai di rumah paling cuma nangis. Ingat kita mungkin sebulan, 2 bulan, habis itu selesai, biasa lagi hidupnya. Nama kita sudah terkubur di antara banyak nama yang sudah lewat. Sudah terlalu banyak nama yang lenyap dari bumi. Nanti gilirannya kita juga itu. Gilirannya nama kita nanti tidak ada yang nyebut lagi, tidak ada yang menyebut kita lagi di muka bumi. Akan tiba nanti giliran itu. Giliran nanti kita hanya dikenang oleh anak kita. Cucu kita sudah nggak nyebut kita lagi. Cucu kita ini sudah nggak nyebut kita lagi, nggak kenal. Siapa yang masih tetap kenal dengan kita? Allah. Siapa yang masih memperhatikan kita? Hanya Allah. Siapa yang masih memiliki kasih sayang kepada kita? Hanya Allah. Siapa yang masih yang bisa menolong kita? Hanya Allah. Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa kita lalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita sibuk dengan hal-hal yang tidak bisa menolong kita? Allah ini yang maha baik kepada kita lalaikan siapa? Tapi perhatian kita justru tertuju kepada makhluk yang nggak bisa berbuat apa-apa buat kita. Tidak bisa menolong kita. Orang yang berakal, dia ini tidak memalingkan pandangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berakal, dia akan terus genggam ikatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun banyak duri yang akan dia lewati, tetap gak dilepas. Tetap gak dilepas. Sebab satu-satunya yang bisa membahagiakan diri kita hanya Allah. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikubur gak ada yang nolong kita kecuali Allah. Di hari kebangkitan juga tidak ada yang menolong kita kecuali Allah. Wa innama kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Sesungguhnya setiap orang itu menggadaikan amalnya masing-masing. Rahinah itu, rohan itu penggadaian. Jadi sesungguhnya setiap jiwa terhadap apa yang dia perbuat, dia menggadaikan perbuatannya. Nanti balasannya ada sendiri. Kalau yang digadaikan perbuatan buruk, ya nanti yang dibalikkan itu. Yang dikembalikan sama Allah perbuatan buruknya itu. Kalau kita menanam lombok, benihnya lombok, jangan mengharapkan yang tumbuh mangga. Yang tumbuh pedes rasanya. Kalau kita nanam lombok, kemudian kita makan, kok nggak manis ya? Salah, kamu nanamnya nanam lombok. Kalau nanam lombok pasti pedes rasanya. Kalau nanamnya nanam mangga, yang keluar pasti manis. Apa yang kita tanam, buahnya nanti kita cicipi nanti di akhirat. Wa iyyaka an taqul, hati-hati kamu dari ucapan innallaha ta'ala karimun rahimun yaghfiru dzunubal usar. Hati-hati kamu dari ucapan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu karim, maha dermawan, rahim, maha penyayang, yaghfiru dzunubal usar, mengampuni dosa-dosanya pelaku maksiat. Memang betul ini ucapan ini ya.
Betul, tapi hati-hati dengan ucapan ini. Ini kita kemarin di tafsir baru bahas masalah ini kan. Oh, Allah itu Ghafurur Rahim. Tertipu kita dengan ucapan ini. Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Itu di ayat suci Al-Qur'an disebutkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Betul. Ini ucapan ini betul. Makanya kata Imam Ghazali, fa inna hadhihi kalimatu haqqin uridu biha batil. Kalau terlintas di dalam hatimu ketika kamu gemar melakukan maksiat, lalu terlintas di dalam hatimu kata-kata ini, Allah itu Ghafurur Rahim, Allah mengampuni seluruh dosa. Betul ini. Kata-kata ini, kata Imam Ghazali, fa inna hadhihi, sesungguhnya kalimat ini kalimatun, ucapan hak yang benar. Karena ada kok di dalam ayat suci Al-Qur'an, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Berarti ini ucapan yang benar. Uridu biha batilun, tapi ditujukan untuk sesuatu yang batil. Tujuan diucapkannya untuk kebatilan. Sama seperti orang menipu tapi menggunakan kata-kata yang tepat. Tapi tujuannya untuk menipu, yaitu namanya penipuan. Sama. Wasahibuha, dan penyandang perbuatan ini, ucapan ini, mulaqab, dijuluki, bil hamaqah, dijuluki sebagai orang yang dungu. Siapa yang menjuluki? Bitalghibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjuluki adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan julukan bitalghibi, dengan julukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haitsu qala, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis. Al-kayyis, kayyis ini orang yang cerdik. Orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Al-kayyis, orang yang cerdas, mandana nafsahu. Siapa orang yang cerdas itu? Yaitu siapa yang dana. Dana itu merendahkan, menundukkan. Satu akar kata dengan dunia. Dunia itu disebut dunia karena dia rendah. Mandana nafsahu, nafsunya, yang merendahkan keinginan-keinginan nafsunya, menundukkan keinginan-keinginan nafsunya. Wa amila, dan dia beramal, lima ba'dal maut, dan dia beramal untuk hal-hal ba'dal maut, setelah mati. Beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ini orang yang cerdas, orang yang cerdik. Ini orang yang cerdik menurut Nabi Muhammad SAW. Wal ahmaq, dan orang yang dungu menurut Nabi Muhammad SAW. Orang yang cerdas ini menurut Nabi Muhammad SAW, walaupun dia nggak pernah sekolah. Walaupun nggak pernah sekolah, nggak punya titel, nggak punya pangkat apa-apa di mata manusia, tapi kalau dia hidupnya ini selalu menundukkan keinginan nafsunya dan berbuat untuk kepentingan akhiratnya, ini orang yang cerdas menurut Nabi Muhammad SAW. Wal ahmad, sedangkan orang yang dungu, orang yang bodoh, manittaba'a nafsahu hawaha, yaitu orang-orang yang dirinya mengikuti keinginan syahwatnya. Ittaba'a nafsahu, yang mengikuti keinginan nafsunya,
hawaha, keinginannya. Makanya jadi hawa nafsu dalam bahasa Indonesia. Hawa nafsu itu keinginan nafsu. Yang dirinya mengikuti, yang keinginan dirinya mengikuti nafsunya, itu adalah orang yang dungu menurut Rasulullah SAW. Al-ahmaq manittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Hidupnya cuma memuaskan nafsu dan dia memiliki angan-angan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa itu angan-angannya? Itu tadi Allah Ghafurur Rahim. Ini orang dungu menurut Rasulullah SAW. Hidupnya setiap hari mengikuti keinginan nafsunya. Sholat enggak, ngaji enggak, meninggalkan amal taat, berbuat maksiat, kemudian Allah Ghafurur Rahim. Ini orang dungu kata Rasulullah SAW. Ya, dia tidak berbuat apa-apa. Nah, jadi ada istilahnya seperti ini. Kalau kamu tidak menanam benih pada saat orang-orang menanam benih, pada waktunya para petani menanam benih, kalau kamu tidak ikut menabur benih, maka nanti pada saat para petani menuai, kamu jangan berharap dapat panen. Kamu nggak nanam kok. Nah, orang yang bodoh itu, orang yang pada waktu orang petani menabur benih itu, dia tidak ikut menabur, tapi kemudian dia ngitung, nanti panen saya berapa ya kira-kira. Ini kan orang dungu ini namanya. Ini orang bodoh ini namanya. Sama seperti itu. Ada orang waktu hidupnya tidak pernah beramal, yang diikuti keinginan syahwatnya saja. Pokoknya apa mau nafsunya diikuti. Tidak pernah dia beramal. Dan ini parah, bisa berbahaya. Mungkin pada awalnya ada, kalau orang pada awalnya dia mengikuti hawa nafsu, biasanya ada pergulatan, ada perdebatan antara dirinya, antara ruh dengan nafsunya. Enggak, saya mau ini, enggak ada perdebatan. Tapi kalau sudah tanpa perdebatan itu bahaya. Jadi otaknya sudah otak nafsu, itu lebih susah lagi. Nanti akan sampai taraf, kalau terus diikuti akan sampai ke taraf nafsu itu menyeret orang yang menyandang nafsu tadi, akan sampai ke taraf kalau dengar hal-hal yang baik bisa jijik, sumpah. Nah, ini ada betul orang seperti ini ya. Dengar Al-Quran mau muntah. Jadi kalau dengar Al-Quran kebalikannya, hatinya malah gundah. Orang Islam. Dengar Al-Quran sumpah. Dengar lagu bahagia. Dengar Al-Quran sumpah. Sholat sumpah. Tapi melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya bahagia. Begitu Allahu Akbar adzan, langsung hatinya sumpah. Ini bahaya. Kalau punya jiwa seperti itu harus segera didobrak. Ada orang dengar adzan bisa muntah. Ini saya lihat betul ya. Iya. Muntah, dengar adzan itu muntah. Jadi enak dia. Sumpek hatinya. Orang kan kalau sumpek itu bisa nyerang kemana-mana kan. Bisa kena mahnya, bisa kena ini. Dengar adzan ini muntah dia. Orang kalau sudah hidupnya nafsu terus, nanti yang jelek-jelek semua nempel di kanan kirinya ini kan. Yang dekat, yang jelek-jelek semuanya. Orang yang dekat ke dia orang yang jelek. Jin yang dekat ke dia juga jin yang jelek. Setan-setan yang jelek itu yang nanti lama-lama berjalan di darahnya ini sudah mengakar di dalam darahnya. Nah, setan itu kalau dengar adzan kata Rasulullah enak dia, muntah.
Setan ini kalau dengar azan, kata Rasulullah, lari sampai terkentut-kentut. Manusia yang sudah separuh setan seperti itu. Kalau dengar azan, mual. Dengar bacaan Al-Quran, mual. Gak ada jinnya kadang-kadang. Memang dirinya itu. Bukan jin. Memang dirinya seperti itu. Otaknya sudah otak hawa nafsu. Jadi satu-satunya cara, ya harus dilawan. Harus dilawan. Ditundukkan. Sebelum bertambah parah. Kita ini, kalau kita tidak suka makanan yang nikmat, ada makanan nikmat disodorkan ke depan kita, kalau kita nggak suka, yang salah bukan makanannya, ini berarti ada problem, makanya sakit atau ada problem lainnya sehingga saya tidak berhasrat terhadap makanan yang nikmat ini. Harusnya kalau disodori makanan yang nikmat ini saya berhasrat, tapi kalau saya tidak berhasrat, berarti ada problem di dalam badan saya. Sama seperti itu. Kalau kita disodori sholat, tidak ada hasrat melakukan sholat itu, berarti ada problem di dalam diri kita. Yang harus dilawan. Kalau disodori Al-Quran, berarti ada problem di dalam diri kita. Nafsu ini sudah mulai bercokol, kerajaan nafsu ini sudah mulai menang di dalam diri kita. Nah, kalau kita diamkan, berbahaya, betul berbahaya. Nah, sekarang ini fenomena terutama perempuan, fenomena di masyarakat kita, ada perempuan atau siapapun, atau jerit, bacakan ayat suci Al-Quran, kadang-kadang nggak ada jinnya. Ya sudah, memang ini otaknya dia. Jadi dia enak, betul-betul enak dari dirinya itu. Ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran, kadang-kadang nggak ada setannya. Dan itu kalau didiamkan terus berpengaruh kepada psikis. Nah, makanya anak-anak kita dari kecil kenalkan dengan Al-Quran. Karena tidak ada yang bisa menolong kita di akhir zaman ini kecuali Al-Quran, zikir. Kalau kita jauh dari Al-Quran, jauh dari zikir, berarti kita menyodorkan diri kita ini kepada banyak penyakit. Bisa terjangkiti banyak penyakit. Karena makanannya ruh itu ya dua ini, Al-Quran sama zikir. Kalau kita nggak makan nasi, nggak minum air 2 hari, 3 hari, bisa kena penyakit macam-macam kita. Bisa dehidrasi. Nah, roh ini kalau nggak kena Al-Quran, nggak kena zikir, ya dehidrasi juga deh. Kalau sudah dehidrasi, kena penyakit macam-macam. Kalau jasad, lambungnya kena, terus bisa macam-macam, bisa ginjal, bisa macam-macam. Kalau roh juga ada penyakitnya, juga banyak nanti penyakitnya. Nah, kenalkan diri kita dengan Al-Quran dan zikir. Jangan tinggalkan Al-Quran dan zikir. Anak-anak kita sejak kecil biasakan membaca Al-Quran, biasakan berzikir kepada Allah. Marah paksa. Kalau kita cinta, dipaksa. Lebih dari ketika kita memaksa dia makan nasi. Kalau kita lihat ada anak kita nggak mau makan nasi, 1 hari nggak kemasukan nasi, marahnya kita sudah, nanti kamu sakit, nanti kamu bisa parah sakit. Tapi dia nggak baca Al-Quran 1 hari, tenang. Sudah baca Al-Quran belum? Tenang. Sudah zikir hari ini, nggak zikir. Yang lebih parah lagi, ada satu keluarga sudah sholat, nggak sholat, saya nggak mau sholat. Ini biasa. Tapi vitamin sudah diminum belum? Kamu sudah saya kasih tahu, vitamin harus diminum. Jadi jasad ini lebih penting daripada dunia, ini lebih penting dari akhirat. Bukan berarti terus tidak memperhatikan makanan untuk jasad, tapi makanan untuk roh itu nomor 1. Kalau ketinggalan sholat itu lebih parah daripada ketinggalan sahur. Lebih parah dari ketinggalan sahur. Jadi kalau nggak sahur, kita kadang-kadang bisa marah. Tapi kalau nggak sholat, kita tenang.
Kalau sahurnya telat, yang dipikirin bukan sholat subuhnya telat, tapi yang dipikirin sahur. Saya nggak sahur ini tadi. Saya tadi nggak sahur. Sholat subuh itu lebih penting dari sahur. Sahur itu sunnah, sholat subuh itu wajib. Sholat subuh itu wajib. Nah, ketinggalan makan itu nggak ada apa-apa. Ketinggalan sholat itu bahaya, lebih bahaya lagi. Nah, kayak persepsi kita ini, kadang-kadang kalau kita kumpulnya dunia, terus kadang-kadang ya sudah yang kita tuju ini ya dunia, kita nggak sadar. Wa'lam anna qaulaka, ini lanjutkan temuan yang minggu depan aja. Waktunya sudah lewat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni segala kesalahan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan lisan kita mudah membaca Al-Quran, berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, mencabut segala penyakit hati kita, mencabut segala penyakit dosa dan perbuatan maksiat kita, dan menjadikan kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sehat jasmani dan rohani, dan menjadikan kita ketagihan terhadap ibadah, ketagihan terhadap amal soleh, ketagihan terhadap hal-hal yang bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut dari dalam diri kita pengagungan terhadap selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan melimpahi kita pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan wajah kita terus memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, keinginan kita selalu mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan berpaling dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan pandangan kita ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah memandang kita, mencintai kita berkat bulan Ramadan, dan menjadikan kita termasuk mereka yang mendapat hasil di bulan Ramadan ini, diterima amal ibadah kita, puasa kita, salat kita, zikir kita, qiraatul Quran kita, ditambah semangat kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijadikan kita termasuk mereka yang beruntung memimpikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat malam Al-Qadar. Amin. Al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة، واستر لنا العورات وآمين الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، رسولي نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سولي بالمصطفى الرسول، نحظى بكل سولي. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب، والحمد للإله بالبدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والعفو.